Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Ramalan Prabu Jayabaya 2024. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Prabu Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari kerajaan Jenggala dan putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Prabu Jayabaya memerintah, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni juga mengalami perkembangan yang pesat. Pada masanya kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama asmarandana, 29 pupuh berirama sinom, dan 8 pupuh berirama dandanggulo yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Prabu Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya yaitu besok nek wis ono kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen zaman Joyoboyo wis cedak, yang artinya besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar tak lagi berkumandang. Itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat keluasan dan plastisitas sehingga cocok ditetapkan di berbagai zaman. Tidak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi. Salah satu yang populer yakni mengenai Satrio Piningit. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya menyebut Satrio Piningit akan muncul saat memasuki zaman kala bendu atau carut marut. Dalam situasi itu, Satrio Piningit akan muncul dan membawa keluar dari situasi kala bendu. Prabu Jayabaya menggambarkan Satrio Piningit seorang pemimpin ratu adil yang serupa Batara Kresna, berwatak seperti Pandawa, serta bersenjata Trisula. Hal ini dijelaskan dalam baitnya seperti berikut. Selet-selet yen besok ngancik tutuping taun, bakal ono dewa ngejawanta, pengawak manungso, apa surya podo Betara Kresna, awatak bala dewa, agegem Trisula wedo, jinejer wolak waliking jaman. Yang artinya, selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman. Prabu Jayabaya turun tahta pada usia yang sangat sepuh. Ia disebut Moksa di Desa Menang, Kecamatan Pugu, Kabupaten Kediri. Lokasi yang diyakini sebagai tempat moksanya Prabu Jayabaya ini kini dijadikan sebagai petilasan. Hingga kini tempat itu dikeramatkan penduduk setempat dan ramai dikunjungi para peziarah. Selain itu, ada juga ramalan-ramalan lain dari Prabu Jayabaya. Yang pertama, semut ireng anak-anak sapi.
ramalan ini sering dihubungkan dengan kedatangan bangsa Eropa, yakni Portugis dan Belanda yang menjajah Indonesia. Orang Eropa berkulit putih terkenal rajin dan ulet bekerja seperti semut hitam. Mereka juga selalu meminum susu sapi sejak bayi. Yang kedua, kebo nyebrang kali. Ada dua tafsiran mengenai ramalan ini. Pertama, orang-orang Eropa yang membawa hasil bumi dari Nusantara dan dibawa menyeberang ke tempat asalnya, yaitu di Eropa. Sedangkan tafsir yang kedua, yakni terkait adanya Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Belanda, Prancis, dan sekutunya kalah dari pasukan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler dan harus mengungsi ke daratan Inggris. Yang ketiga, kejajah saumur jagung karo wong cepol. Ramalan ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung, tidak akan lama. Seperti diketahui, pasukan Jepang mendarat di Indonesia pada 8 Maret tahun 1942. Tentara dari negeri Sakura itu terusir dari Indonesia 3,5 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus tahun 1945. Yang keempat, pitik tarung sak kandang. Ramalan ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa berdarah, yaitu gerakan 30 September tahun 1965. 7 jenderal tentara angkatan darat dibunuh oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Jenderal. Setelah peristiwa terbunuh atas 7 jenderal itu, berturut kemudian terjadi pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dalam organisasi terlarang itu. Mereka dibunuh dan dihukum tanpa vonis keadilan. Yang kelima, kodok ijo ongkang-ongkang. Sering dihubungkan dengan kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Saat itu, Presiden Soeharto menggunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kebetulan menggunakan seragam warna hijau untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun ada juga yang mengartikan ramalan itu dengan kejayaan Islam, seperti yang diketahui sejumlah negara Islam di Jazirah Arab menggunakan bendera berwarna hijau. Seperti yang kita semua ketahui, gelar resminya Prabu Jayabaya adalah Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya Sri Warweswara Madusudana Hawatara Nindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Ia merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi.